Sudah. Ini sudah paling bawah, Mbak. Ini sudah terakhir. Sudah ya. Yang lainnya sudah. Oke. Kita di sini kan yang pertama kita disuruh mencari cos 78, ya kan? Kita disuruh mencari cos 78. 78 itu dari mana? Berarti kan di sini. Di sini nilainya dia akan bernilai 78. Ini 78. Kenapa 78? Karena dia akan bernilai 90 dikurangi dari 12. Berarti kan 78 di sini. Kemudian kita disuruh mencari cos, tak cari warna lain. Cos 78. Kalau cos 78 itu kan dia akan bernilai samping dikurangi dibagi dengan miring. Berarti sampingnya kan berarti dia akan bernilai, kalau di sini 78 depannya kan Y ini. Berarti kalau sampingnya kan berarti dia bernilai X, yaitu A. Kemudian miringnya dia akan bernilai 1, ya kan? Sudut miringnya kan sebagai R-nya di sini dia 1. Berarti cos 78 itu akan sama dengan A. Oke. Kemudian bagaimana kalau dia adalah tangan 78. Tangan itu apa? Tangan itu berarti depan dibagi dengan samping. Depannya kan ini. Depannya kan ini kan? Ya kan? Dibagi dengan samping, berarti depannya akan menjadi akar 1 per A kuadrat dikurangi dengan sampingnya dia akan bernilai dengan A. Ini adalah nilai untuk tangan 78. Gampang kan? Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nggak ada ya. Gampang kan? Pokoknya dihafalin rumusnya, jangan dihafalin itu aja. A-nya nggak usah dicoret, nggak bisa dicoret, bukan nggak boleh. Nggak bisa dicoret karena satunya di dalam kurung, kita nggak tahu nilai A-nya itu berapa. Dihafalin kan cuma dikit rumusnya, nggak banyak toh. Oke. Sudah ya, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk yang nilai E-nya, yang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Salah satu sudut istimewa itu adalah 30, 60, dan 45.
Oke, kita lanjut. Halo. Heeh. Heeh. Iya. Habis ini. Ya. Oke, sebelum jam 12. Mm-mm. 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 Oke, besok ya berarti yang ini ya. Gak apa kan? Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya. Oke, yuk. Yuk. Oke, sudah ya. Sudah, sekarang kita lanjut untuk yang sudut istimewa. Sebentar. Sudut istimewa untuk berapa tadi saya sebutkan? Untuk sudut istimewa 30, 60 dan 45. Kenapa? Oke, sudah. Sekarang kita mulai dari sudutnya. Kemana? Bubuk lah. Makanya nanti kelasnya jangan lama-lama ya. Sebelum jam 12. Oke. Sudah khusus. Di sini misalkan kita sudutnya di sini tetap siku-siku. Di sini sudutnya alfa. 30 ya kita sebutkan di sini 30. LA. Oke. Kemudian kita diketahui jari-jarinya dia bernilai nilai P-nya dia yaitu akar 3 dan 1. Berarti X-nya dia bernilai, ini kita misalkan di sini X. Benar gak sih? 30 depannya di sini X, di sini berarti nilainya Y. Berarti di sini dia bernilai 1 dan di sini dia bernilai akar 3 karena dia bernilai X-nya akar 3 dan 1. Oke. Jari-jarinya di sini berapa? Ada yang tahu nggak? 2 dari mana? Dari 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Dari modul, astaga. Berarti kan 1 kuadrat kali 1 kali 1 kuadrat itu nilainya berapa? 1. Kemudian kalau akar 3 kuadrat berarti dia bernilai 3, sehingga dia akan bernilai dengan akar 4. Akar 4 itu berapa nilainya? 2. Berarti kenapa dia bernilai R-nya adalah 2 di sini. Oke. Oke ya. Kemudian di sini ini kebalik.
X nya dia akan ini X ini Y, bener kan, sama dengan 1. Kemudian C nya yaitu Y per R, berarti nilainya adalah Y nya berapa? 1 dan R nya dia adalah 2, sehingga untuk sin 30 itu adalah setengah. Oke. Kemudian untuk cos 30, cosnya berarti nilainya apa? Dia bernilai X per R. Nilai X nya berapa? Akar 3, kemudian nilai R nya 2. Berarti untuk cos 30 sama dengan setengah akar 3. Itu adalah untuk nilai dari cos 30. Untuk nilai tangannya, tangan tadi berarti berarti tangan sama dengan tangan 30 apa? Y per X. Y nya berapa nilainya? 1. X nya akar 3. Berarti ini untuk menyelesaikan kita harus mengalihkan lagi dengan akar 3 dan akar 3 kan, untuk menghilangkan akar 3 di bawahnya. Berarti 1 dikali akar 3 kan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 berarti dia 3, atau bisa juga ditulis sepertiga akar 3. Oke. Paham ya sampai di sini? Halaman 86, Mbak. Kalau ada sepertiga seperti ini mending diselesaikan, jangan setengah jalan. Nggak bener tapi nilainya cuma separuh nanti. Jadi kalau satu nilai seharusnya dapat 10, kalau cuma seperti ini mungkin cuma dapat 7. Akar 5 mana, Mbak? Iya, benar. Jadi kalau yang akarnya di bawah ini harus diselesaikan. Tapi kalau akarnya sudah di atas, nggak usah dikali lagi dengan akar 3 lagi. Kalau enggak, nanti nilainya akan menjadi seper akar. Seper akar itu dihindari dalam dalam matematika biasanya. Oke. Oke ya, sudah ya. Kemudian untuk yang kotangan sekarang. Sebenarnya sama, kotangan 30 berarti kotangan itu apa nilainya? X per Y. Berarti kan X nya tadi diketahui berapa? Akar 3 kan? Y nya diketahui nilainya 1. Ya sudah, berarti kan nilainya sepertiga akar dibagi 1 kan akar 3. Kalau kayak gini nggak usah dikalikan lagi dengan akar 3 di lagi, nanti nilainya akan bernilai seperti akar 3. Kalau sudah seperti ini ya sudah dikalikan gini aja. Kemudian untuk yang
sek ya. Kan kalau dibagi dengan satu kan hilang, Mbak. Semua bilangan dibagi dengan satu kan dia bilangan itu sendiri. Biasanya nggak usah ditulis. Oh, sorry. Berarti tadi sek 30 ya. Itu kan berarti dia akan bernilai R per X. Ya kan? Nilai R-nya sudah diketahui tadi berapa? 2. Kemudian X-nya bernilai akar 3. Kalau seperti ini kita harus menghilangkan akarnya, berarti dikali lagi dengan akar 3 dan akar 3 yang nilainya akan menjadi 2 per 3 akar 3. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, sekarang yang terakhir yaitu kosek atau koseken. 1 per cos 30. Nilainya yaitu R dibagi dengan Y. R-nya apa? R-nya kan tadi 2. Y-nya diketahui sama dengan 1, sehingga nilainya sama dengan 2. Oke? Gampang kan? Aduh. Oke, gampang kan? Gampang sekali. Itu sama caranya untuk yang dia sudut 60 dan sudut 45. Itu semuanya sama. Jadi nanti penyelesaiannya juga seperti itu. Oke, silakan, Mbak. Sudut nggak ada fungsinya. Ya ada lah. Kenapa nggak ada fungsinya? Kan nanti akan ketahuan mana fungsinya. Kalau ini kan hanya untuk membuktikan nanti kalau memang dia sudut-sudut istimewa. Yang mana? Yang ini, Mbak Ami? Ini ya. Kenapa nggak dihilangkan? Nggak dihilangkan karena dia untuk menghilangkan nilai akar di bawah ini. Kenapa dia harus dihilangkan? Karena biasanya kalau dalam penulisan matematik nggak boleh, akar di bawah itu nggak boleh, harus dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan akar dari 3 ini maka dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Karena kan akar 3 per akar 3 itu kan sebenarnya sama dengan 1 kan? Ya. Oke, kemudian sama 2 dikalikan dengan akar 3 kan dia menjadi 2 akar 3. Kemudian 3 dikali 3 dia menjadi 3. Makanya dia menjadi 2 per 3 akar 3. Paham? Cos 30 sepertiga, setengah apa sepertiga? Kenapa nggak setujunya? Yang nggak setujunya di mana?
Nggak dihilangkan maksudnya? Dihilangkan gimana, Mbak? Kalau dihilangkan gimana sih maksudnya? Karena nggak dihilangkan. Apanya yang dihilangkan? Yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas apa yang bawah yang dikalikan? Lah kalau dihilangkan kan menjadi 2 akar 3 lagi dong. Kan fungsinya kita mau menghilangkan akar 3 yang di bawahnya ini. Kalau kita dicoret, lah nggak ada gunanya. Yang kos itu di sini. Yang kos nggak dihilangkan kenapa? Karena dia sudah di atas. Makanya kalau sudah di atas begini, dia nggak usah dikalikan lagi dengan akar 3 per akar 3, karena nanti hasilnya akan bulat. Kalau sudah akar 3-nya di atas, ya sudah dibiarkan. Setengahnya kan akar 3 dibagi 2, setengahnya dari mana? 1/2 itu kan sama. Ini kan sama dengan 1 kali 1/3, ya kan? Ya sudah, kita jadikan setengah kali akar 3. Itu kan biasa, persamaan matematika biasa toh Mbak ini. Bukan yang gimana-gimana, kan cuma dikalikan. Kan kalau akar 3/2 itu sama dengan setengah akar 3. Kalau akar 3/3 berarti kan 1/3 akar 3. Kayak gitu-gitu aja. Nggak, maksudnya bukan dari mana, dia cuma gitu. Karena dia ada 1 di depannya, kan tidak ngefek kalau dikalikan dengan akar 3. Cuma apa sih, bentuk lain dari persamaan matematika aja. Oke. Boleh, boleh kalau akar 3/2 boleh. Kecuali kalau 2 per akar 3 itu yang harus dihilangkan dulu akar 3-nya. Oke. Sudah. Oke, untuk yang nilai dari sudut 45 60 apa? 60 dan 45 itu sama. Tadi ditanyain apakah 30, tapi Mbak siapa tadi yang tanya? Apakah fungsi dari sudut 30 ini sama apa enggak? Jelas beda. Kenapa? Kalau di sini kan dari 3 sudut yang sudah kita ketahui kan kita bandingkan sin. Sinnya saja ya. Kita ambil ringkasannya di sini. Sorry. Ini sudut. Misalkan di sini dia 30, terus 45 dan 60, ya kan? Kan di sini ada 3 sudut kan? Kita mulai dari sin.
sorry 30 45 60. Ini ringkasan dari 3 penjelasan itu ya Mbak ya. Di sini sin. Kalau sin sudut 30 tadi sudah dijelaskan berapa sinnya. Sinnya dari sudut 30 yaitu setengah. Kemudian untuk sudut 45 yang di halaman 87 sinnya berapa? Setengah akar 2. Ya kan? Ini untuk kesimpulan dari semuanya. Kemudian untuk sin dari 60 yaitu setengah akar 3. Ya kan? Ini untuk nilai sinnya. Kemudian untuk nilai kosnya. Nilai kos dari 30 berapa kalau dari halaman 86 kesimpulannya? Yaitu setengah akar 3. Kemudian untuk kos 45 yaitu setengah akar 2. Oke. Kemudian untuk kos 60 dia akan bernilai setengah. Kemudian gimana untuk tangannya? Dari sini kita sebenarnya sudah tahu tangan itu kan sama dengan cos per sin kan, berarti setengah akar 3 dibagi dengan setengah, yaitu dia akan bernilai akar 3 ya kan. Kemudian untuk 45 berarti kan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, dia akan bernilai 1. Untuk yang 60 berarti setengah dibagi dengan setengah akar 3, yaitu dia akan bernilai setengah dibagi setengah akar 3. Sebentar. Untuk kok kebalik. Tangan kan sin per kos ya. Kan depan dibagi miring, kebalik. Berarti kan kalau tangan dia akan sin dibagi dengan cos, yaitu setengah dibagi dengan setengah akar 3, dia akan menjadi sepertiga akar 3. Kemudian kalau ini kan tetap 1. Yang sini 60 yaitu setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akan bernilai akar 3. Ini dia yang membedakan. Nilai sin cosnya itu akan beda dari 30, 45 dan 60. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih banyak. Oke, kalau sudah ya kelasnya. Yang tadi PR tadi coba dikerjakan lagi.